Saya Budi Susilo, hampir separuh dari perjalanan hidup saya itu ada di sebuah organisasi. Kita adalah manusia organisasi. Dalam hidup, kita berada dalam sebuah organisasi. Hampir sepanjang hidup kita. Mulai dari organisasi keluarga, perkumpulan di RT, mungkin RW, sampai ke perkumpulan lain, profesi, hingga sampai yang terbesar dalam sebuah negara. Dan dalam proses refleksi ini, saya melihat bahwa organisasi adalah penjaga peradaban manusia. Maka organisasi akan selalu berkembang seiring dengan peradaban manusia. Kita bisa melihat dulu orang berorganisasi karena ingin selalu bersama, menjaga soliditas, menjaga keutuhan. Tetapi sekarang kita berorganisasi tidak hanya aspek kebersamaan, tapi juga menjaga proses-proses efisiensi, rasionalitas, efektivitas, dan yang terakhir adalah bagaimana mengelola sumber daya. Dalam proses perjalanan organisasi, saya juga melihat dan merasakan mengapa organisasi menjadi mandek, menjadi beku, freeze. Saya melihat bahwa organisasi ini kadang lambat mengenali perubahan, baik perubahan di tingkat internal maupun perubahan di tingkat eksternal. Ketika kita melihat proses perubahan di tingkat internal dan eksternal, tentu kita akan merasakan bahwa apa yang perlu kita adaptasi di proses-proses itu. Dan proses adaptasi adalah proses mengenali perubahan. Nah, ketika proses adaptasi berjalan atau dijalankan, maka organisasi akan masuk untuk memperbaiki kinerja, memperbaiki performa. Ada proses pertumbuhan di dalam sebuah organisasi. Ketika kita merasakan proses perubahan, dan itu adalah bagian dari proses adaptasi. Hal yang menarik adalah bagaimana membangun organisasi yang peka terhadap perubahan. Nah, pertanyaan-pertanyaan refleksi ini selalu menghantui kita dan selalu membayangi kehidupan berorganisasi kita. Membangun organisasi yang peka terhadap perubahan adalah membangun proses adaptasi dengan harapan bahwa kinerja, performa akan menjadi lebih baik. Pada pemahaman ini, organisasi mencapai taraf maju. Dia akan menjadi relevan pada zamannya. Pada saat didirikan, akan menjadi berbeda dengan saat ini. Dan relevansi ini menjadi penting. Dan menemukan perubahan adalah menemukan faktor penentu keberhasilan organisasi. Bagaimana caranya menentukan faktor keberhasilan organisasi? Mendialogkan sesering mungkin adalah proses dari awal dari sebuah perubahan. Proses kita melakukan adaptasi dan proses kita memperbaiki organisasi. Apa yang didialogkan? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Dalam proses kehidupan organisasi, apa yang harus didialogkan? Dari pengalaman, ada dua hal yang menarik untuk didialogkan sepanjang kita berorganisasi. Yang pertama adalah perencanaan. Ya, kerap kita menyebut perencanaan strategis atau perencanaan tahunan. Lalu yang berikutnya adalah budaya organisasi. Budaya yang tumbuh dari habit, kebiasaan yang selalu akan didialogkan dengan perencanaan organisasi. Dialog itu tentu akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh visi. Dialog perencanaan dan dialog budaya akan dipengaruhi oleh visi organisasi.
Di dalam visi ada nilai, ada prinsip. Dan bagaimana kita mendialogkan hal itu dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, sesering mungkin. Proses ini kita menemukan faktor penentu keberhasilan organisasi. Meramu faktor penentu ini menjadi penting karena kita akan melihat faktor ini dalam struktur, sistem, dan keterampilan-keterampilan yang ada di organisasi. Yang kemudian akan berpengaruh pada perubahan perilaku. Ketika ada faktor penentu ini kemudian kita cek dalam struktur kita, dalam sistem kita, dalam keterampilan organisasi, keahlian organisasi, maka harus ada perubahan-perubahan perilaku. Perubahan perilaku akan menimbulkan perbaikan. Perbaikan apa? Perbaikan kinerja, perbaikan performa. Tentu proses-proses melihat kembali bersama-sama visi, kemudian kita eksekusi dalam menemukan faktor penentu, mendialogkan struktur, sistem, keahlian, keterampilan organisasi, dan melihat dan merubah perilaku, itu adalah hal yang tidak mudah. Tetapi kita dialogkan sesering mungkin di antara setiap individu. Setiap organisasi akan berbeda-beda faktor penentu keberhasilannya. Katakanlah di organisasi yang satu, pendanaan yang berlanjut adalah faktor penentu keberhasilan. Sementara di organisasi yang lain, laporan yang tepat waktu adalah penentu keberhasilan. Mungkin di organisasi yang lain lagi, penggajian yang baik, penggajian yang adil adalah penentu keberhasilan. Dan bagaimana kita mengemas faktor penentu keberhasilan setiap organisasi ini menjadi penting. Dan keterbukaan di antara individu yang tergabung dalam organisasi itu mutlak harus dilakukan. Nah, dialog keterbukaan terhadap perencanaan dan budaya inilah yang kemudian merangsang kita untuk peka terhadap perubahan, bagaimana kita melakukan adaptasi dan bagaimana kita melakukan perbaikan. Kawan-kawan, saya melihat bahwa organisasi yang hidup adalah organisasi yang menghidupi. Menghidupi siapa? Menghidupi orang lain di luar organisasi itu, dan menghidupi kita, setiap orang yang di dalam organisasi itu. Dan jika organisasi itu hidup dan bisa menghidupi, maka organisasi itu terus melayani, memberikan pelayanan kepada setiap orang. Dan inilah hakikat organisasi. Dia ada, dia tumbuh untuk melayani orang lain.